and I think to myself, what a wonderful world. Private land! You're not hear what I said. What are you doing? Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin kamu lagi nonton film yang awalnya kelihatan sederhana banget, di mana ada pasangan suami istri yang cuma mau cari bantuan setelah kecelakaan kecil. Tapi tanpa mereka sadari, langkah mereka masuk ke sebuah rumah di pedalaman malah jadi awal dari mimpi buruk panjang. Itulah yang terjadi di film Matriarch tahun 2018. Film ini mengikuti pasangan suami istri yang awalnya cuma butuh pinjem telepon, tapi malah kebawa masuk ke keluarga aneh yang tinggal di tengah ladang terpencil. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita yang percaya kalau semua tindakannya, termasuk hal-hal mengerikan yang dia lakukan, itu adalah perintah dari Tuhan. Pelan-pelan rahasia gelap keluarga itu kebuka satu persatu, mulai dari anak-anak angkat yang hilang, ritual aneh, sampai niat jahat terhadap pasangan yang meminta bantuan tersebut. Dan disinilah film ini berubah dari sekedar mampir numpang telepon jadi perjuangan antara hidup dan mati. Daripada intronya makin panjang, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Sang istri yang sedang hamil bernama Rachel dan suaminya bernama Matt. Awalnya perjalanan mereka berjalan lancar dan sangat menyenangkan. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa jalan yang akan mereka lewati ternyata sudah ditutup. Matt pun mengikuti jalur lain yang sudah ditandai. Tapi karena tidak fokus, Matt justru menabrak sebuah pohon tumbang yang ada di tengah jalan. It is A's innermost. Back off. Mobil mereka rusak cukup parah dan membuat keduanya terjebak di pinggir hutan yang jauh dari pemukiman warga. Ketika Matt mencoba menghubungi mobil Derek, dia sadar bahwa ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Beruntung dari kejauhan Matt melihat ada sebuah peternakan, sekitar setengah mil dari tempat mereka terdampar. Mereka berdua lalu memutuskan untuk berjalan menuju ke rumah yang terlihat dari kejauhan tersebut. Saat dalam perjalanan menuju area peternakan itu, mereka melihat sebuah papan peringatan yang menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah tanah pribadi dan tidak boleh dimasuki. Tapi karena tidak punya pilihan lain, mereka pun tetap masuk ke sana. Setelah mulai masuk ke area peternakan, tiba-tiba sebuah mobil datang mendekat. Mobil itu dikendarai seorang pria, dan tanpa basa-basi dia pun langsung memarahi mereka dan menyuruh mereka pergi dari wilayah itu. Padahal Matt sudah menjelaskan kalau mereka mengalami kecelakaan dan butuh bantuan. Tapi pria itu tetap ngotot dan tidak memperbolehkan mereka berada di sana. Namun situasinya berubah total ketika dia menyadari bahwa Rachel ini sedang hamil besar. Ditambah lagi bayi yang dikandungnya adalah anak laki-laki. Sikap pria itu langsung berubah menjadi ramah dan penuh perhatian. Pria ini bernama Bobby. Dia kemudian memberitahu istrinya yang bernama Agnes bahwa mereka kedatangan tamu. Awalnya Agnes menolak untuk mengizinkan pasangan tersebut masuk ke dalam rumah. Tapi begitu Bobby menyebut bahwa Rachel sedang mengandung bayi laki-laki, perilaku Agnes langsung berubah. Dia terlihat antusias dan menyuruh Bobby membawa mereka segera masuk. Setelah itu, Matt dan Rachel menjelaskan bahwa mereka sebenarnya hanya ingin meminjam ponselnya Bobby dan tidak bermaksud merepotkan siapapun. Namun Bobby justru sangat senang mengundang mereka ke rumah. Dia mengatakan bahwa badai sebelumnya telah merusak jaringan telepon dan mereka sedang menunggu teknisi datang untuk memperbaikinya. Mendengar hal itu, Matt dan Rachel akhirnya menerima ajakan Bobby. Mereka lalu diantar menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan, Rachel melihat seorang gadis kecil berbaju hitam yang sedang menatapnya tanpa berkedip. Tatapannya membuat Rachel merasa tidak nyaman. Sesampainya di rumah Bobby, mereka disambut oleh Agnes dan dua anak laki-laki mereka yang bernama Luke dan David. Agnes langsung menyuruh kedua anaknya untuk mengambil tas milik Matt dan Rachel, lalu mengantar pasangan itu ke kamar yang akan mereka tempati untuk bermalam.
Not too heavy. Honestly, we are these big. Thank you. Thank you. Matt dan Rachel merasa sangat beruntung. Mereka tidak menyangka akan diperlakukan sebaik itu. Padahal mereka hanya berniat meminjam ponsel. Tapi tanpa mereka sadari, Agnes diam-diam bisa mendengar percakapan mereka dari luar kamar. Even if we have to walk. Dan tidak lama kemudian Rachel terkejut ketika melihat gadis kecil berbaju hitam yang tadi dia lihat di jalan. Kini muncul di depan kamar mereka. Tapi saat Rachel memberitahukan apa yang dia lihat, Matt sama sekali tidak melihat siapapun di sana. Setelah itu, Matt dan Rachel diajak makan malam bersama Agnes dan keluarganya. Saat sedang makan, Rachel melihat sebuah foto Agnes dan Bobby bersama gadis kecil yang dia lihat sebelumnya. Rachel pun bertanya siapa gadis itu. Lalu Agnes menjelaskan bahwa gadis itu adalah anak bungsu mereka, yang bernama Faith. Hanya saja hari itu Faith tidak ikut makan malam. Dari sini terungkap bahwa sebenarnya Agnes mengadopsi Faith. Begitu juga dengan Luke dan David. Karena Agnes dan Bobby memang tidak punya anak kandung. Menurut Agnes, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuk keluarga mereka. Suasana makan malam yang tadinya tenang mendadak berubah saat Bobby tiba-tiba marah besar kepada salah satu anaknya. Hal itu membuat Matt dan Rachel merasa semakin tidak nyaman. Setelah makan malam selesai, Matt dan Rachel kembali ke kamar. Di sana Rachel mulai merasa curiga dengan keluarga ini. Dia belum pernah melihat Faith muncul. Ditambah lagi perilaku keluarga tersebut terasa sangat aneh. Karena itu Rachel pun meminta Matt agar besok mereka segera pergi dari rumah itu. Namun tiba-tiba mereka menyadari bahwa ada seseorang yang mendengarkan percakapan mereka dari luar pintu. Matt langsung mengeceknya, tapi saat dia buka pintu tidak ada siapapun di luar. Matt kemudian menyadari bahwa Rachel sudah lelah. Jadi dia menyuruh Rachel untuk segera beristirahat. Keesokan paginya Rachel terbangun karena mendengar suara tangisan. Saat dia menoleh, dia mendapati Matt sudah tidak ada di sampingnya. Dan tiba-tiba dia melihat Faith sedang menangis di dekat dua mayat yang ternyata adalah orang tuanya. Faith kemudian mendekati Rachel dan mulai menyebutkan namanya. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk. Rachel terbangun dengan panik dan langsung berkata bahwa nama asli gadis itu bukanlah Faith, melainkan Ellie. Dia menjelaskan kepada Matt bahwa Faith sebenarnya adalah Ellie, seorang anak yang keluarganya hilang secara misterius dan sempat menjadi berita selama berbulan-bulan. Rachel mulai curiga bahwa keluarga Agnes ada hubungannya dengan kejadian tersebut, dan pasti merekalah orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya Ellie. Karena itu Rachel tidak mau tinggal lebih lama lagi di sana. Dia meminta Matt agar mereka segera pergi saat itu juga. Kemudian mereka turun perlahan dari tangga, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Sayangnya saat mereka sampai di bawah, pintu keluar rumah itu ternyata sudah terkunci. Matt mencoba mengambil kunci yang ada di kotak, tapi kunci tersebut justru jatuh ke lantai dan menimbulkan suara. Setelah kunci itu jatuh, Bobby tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Matt mencoba bersikap tenang dan mengatakan bahwa dia dan Rachel akan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki saja. Namun Bobby hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat mereka berdua hendak keluar, ternyata Luke dan David sudah menunggu di depan rumah sambil memegang senjata. Tanpa peringatan, David memukul Matt hingga tersungkur. Sementara Rachel dipukul oleh Bobby, dan keduanya pun langsung pingsan. Beberapa waktu kemudian, Rachel terbangun dalam keadaan tangan yang sudah dirantai. Dia langsung panik dan menanyakan keberadaan Matt. Agnes hanya menjawab bahwa Matt sekarang berada di tempat yang jauh lebih baik. Sementara itu di luar rumah, Luke dan David sedang menggali tanah untuk mengubur Matt. Mereka kemudian menanggalkan semua pakaian Matt, bahkan sampai pakaian dalamnya. Saat Luke bersiap untuk membunuh Matt yang masih pingsan, David justru menyarankan agar mereka mengubur Matt hidup-hidup. Luke pun setuju dan melemparkan rokok serta korek Matt ke dalam peti, sambil berkata bahwa Matt mungkin akan membutuhkannya saat dia nanti sadar. Di sisi lain, Rachel sedang dalam kondisi akan melahirkan, dan Agnes berusaha membantunya melakukan proses persalinan. Your hands off me. Tak lama setelah itu, bayi Rachel akhirnya lahir. Namun ternyata bayi tersebut bukanlah laki-laki, melainkan perempuan. Agnes membawa bayi itu keluar,
meninggalkan Rachel yang sudah kelelahan dan hampir tak berdaya. Saat Agnes pergi, Rachel mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Dengan sisa tenaga, dia berhasil membebaskan tangannya dan mengambil salib kecil yang tergantung di dekatnya. Ketika Agnes kembali dan mulai bicara, Rachel berpura-pura tetap tenang. Namun karena sudah muak, Rachel akhirnya memukul Agnes menggunakan salib itu. Sayangnya Rachel tidak bisa berbuat banyak ketika seluruh anggota keluarga muncul dan menangkapnya kembali. Rachel kembali diikat dengan kabel tis di pergelangan tangan dan kakinya. Pada titik ini Agnes akhirnya mengaku bahwa dialah yang membunuh orang tua Faith, alias Ellie. Semua dilakukan atas nama Tuhan. Dia mengklaim dirinya sudah menyelamatkan anak-anak yang dia adopsi dari pengaruh setan. Dan dia menyebut Rachel serta orang tua yang lain adalah orang-orang yang sudah terinfeksi oleh budaya jahat. They are liars. 13. If they... Setelah Rachel dibungkam, keluarga itu kemudian menyeretnya menuju ke sebuah gudang jerami dan mengurungnya di sana. Sementara itu, Agnes juga memaksa memompa ASI Rachel secara kasar, menjadikan Rachel semakin lemah dan tidak berdaya. Di sisi lain, Matt akhirnya sadar dari pingsannya. Dia menggunakan koreknya sebagai sumber cahaya untuk melihat keadaan sekitar. Matt sama sekali tidak tahu di mana dia berada sekarang. Saat mencoba meraba-raba bagian dalam peti, dia menemukan sisi peti yang agak longgar dan di baliknya ada tanah. Di momen itu, Matt langsung sadar bahwa dia sudah dikubur hidup-hidup. Karena panik, dia pun berusaha sekuat tenaga menghancurkan sisi peti tersebut agar bisa keluar dari sana. Dengan susah payah, akhirnya Matt berhasil merobek peti itu dan keluar dari sana, dalam kondisi tanpa busana. Setelah keluar, Matt berjalan tanpa arah, berusaha mencari bantuan. Namun sayangnya dia tidak menemukan siapapun. Dia bahkan tidak tahu sekarang dirinya berada di mana. Tidak lama kemudian dia menemukan sebuah air terjun kecil dan memanfaatkannya untuk membersihkan badan. Di dekat situ dia menemukan sehelai kain dan menggunakannya untuk menutupi tubuhnya. Sementara itu Rachel masih berusaha melepaskan diri dari ikatan rantai. Tetapi semua usahanya sia-sia. Rachel akhirnya tertidur lagi karena kelelahan. Tak lama kemudian seseorang datang membawakan makanan dan minuman. Ternyata orang itu adalah Faith, atau lebih tepatnya Ellie. Rachel memohon agar Ellie membantunya dan meminta Ellie mencari sesuatu yang bisa membebaskan dirinya. Namun Ellie hanya menatap sebentar, lalu berbalik dan pergi begitu aja. Adegan kemudian berpindah ke Matt, yang masih berusaha keras menemukan jalan keluar. Setelah berjalan cukup lama, dia akhirnya bertemu dua orang pria yang sedang berkemah. Matt mencoba meminta pertolongan dan menjelaskan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Rachel. Namun ketika mereka melihat pakaian Matt yang hanya kain seadanya, mereka mengira Matt ini sedang mabuk atau berhalusinasi. Mereka tidak percaya dengan perkataan Matt. Dan akhirnya Matt tidak punya pilihan selain bertarung dengan kedua pria ini. So I can find help myself, please, anything. We'll strip it, pal. Setelah melumpuhkan mereka, Matt mengambil pakaian mereka dan mencoba membuat kesepakatan. Dia berkata bahwa dia hanya butuh ditunjukkan menuju ke jalan raya. Dan sebagai gantinya dia memberikan mereka sebilah pisau agar mereka bisa melepaskan ikatan mereka sendiri. Sementara itu, Luke dan David datang menemui Agnes di ruangan tempat bayi Rachel disimpan. Mereka tahu bahwa Agnes sebenarnya sangat menginginkan bayi laki-laki. Dan mereka menawarkan solusi yang mengerikan, di mana Luke dan David akan memperkaos Rachel, sehingga nantinya Rachel bisa melahirkan bayi laki-laki, yang menurut mereka mungkin adalah rencana Tuhan. Agnes terkejut bukan main mendengar ide gila tersebut, dan dia pun langsung mengusir kedua angkatnya dari sana. Namun Luke dan David yang memang dari awal punya pikiran kotor dan belum pernah melakukan hal seperti itu, mereka pun tetap memutuskan untuk pergi ke gudang jerami tempat Rachel dikurung. Di waktu yang sama, Matt akhirnya berhasil kembali ke area rumah. Saat Luke dan David hendak memaksa Rachel, Matt tiba tepat waktu. Dengan sekuat tenaga, Matt menghajar keduanya dengan pipa besi, hingga mereka pun tewas seketika. I thought you were dead.
Di sini Rachel sangat lega ketika mengetahui kalau Matt masih hidup. Rachel kemudian memberitahu bahwa bayi mereka sudah lahir, dan bayinya perempuan. Matt merasa sangat bahagia mendengarnya. Lalu menggunakan pipa itu dia pun memecahkan rantai besi yang mengikat Rachel. Go check the shade. Sementara itu di rumah Agnes yang mendengar suara ketukan dari pipa besi Matt, dan dia pun langsung menyuruh Bobby untuk segera mengeceknya. Kita kemudian melihat Ellie berusaha menarik perhatian Agnes dengan memecahkan kaca di rumah. Sementara itu saat Rachel dan Matt hendak keluar dari gudang jerami, mereka mendapati Bobby sudah berdiri di luar sambil membawa senapan. Tanpa pikir panjang, Matt langsung melindungi tubuh Rachel dan membiarkan dirinya yang tertembak. Kejadian itu pun membuat Matt tewas seketika. Setelah itu, Rachel kembali diikat di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ketika Rachel sadar, dia melihat Ellie juga sedang berusaha melepaskan dirinya dari rantai. Rachel baru menyadari bahwa Ellie ternyata juga dirantai bersama dirinya. Di rumah, Bobby melihat Agnes sedang merias wajah Luke dan David, yang dia pikir masih hidup. Bobby mencoba menenangkan Agnes dan menyarankan agar dia merelakan kedua anak itu pergi. Waiting any longer. Akhirnya mereka menguburkan Luke dan David di padang rumput, di sebuah lokasi dengan 3 salib makam yang sudah berdiri di sana. Setelah Agnes meratapi kematian kedua anak angkatnya itu, Bobby menyuruh Agnes untuk segera pulang. Namun Agnes yang masih terobsesi meminta Bobby untuk pulang lebih dulu. Sementara itu, Ellie dan Rachel akhirnya berhasil merobohkan batu bata tempat rantai mereka terikat. Mereka membebaskan rantai di leher dan tangan mereka, lalu berjalan menuju rumah Bobby dan Agnes untuk mengambil bayinya Rachel. Setelah menemukan kamar tempat bayinya disimpan, Rachel terlihat sangat bahagia melihat bayi perempuannya yang baru lahir. Tak lama kemudian Bobby pulang ke rumah. Rachel dan Ellie nggak punya pilihan lain selain bersembunyi di dalam lemari. Setelah Bobby memeriksa kondisi bayinya, dia pun keluar dari kamar sambil membawa alat pompa ASI. Namun saat Bobby sampai di gudang jerami, dia sadar kalau Rachel sudah tidak ada di sana. Karena panik, dia pun langsung mengambil senjatanya dan kembali ke rumah. Tapi kali ini Rachel tidak mau terus-terusan bersembunyi. Rachel bilang kalau dia ingin menyusui bayinya secara langsung, bukan dengan cara dipompa seperti itu. Di sini Bobby pun setuju. Namun ternyata Rachel hanya memegang sehelai kain di balik lengannya. Dalam sekejap Rachel mencocolkan pisau dan langsung membunuh Bobby. Setelah itu Rachel buru-buru mengambil ponsel Bobby dan menelpon polisi. Sayangnya di saat yang sama Agnes tiba di rumah. Dia langsung curiga ketika melihat kunci gudang jerami masih tergantung di pintunya. Agnes lalu mengambil senjata dan menunggu Rachel di luar rumah. Tak lama setelah itu Agnes pergi dengan traktor menuju entah kemana. Rachel dan Ellie pun pelan-pelan keluar dari rumah sambil membawa senjata milik Bobby. Mereka buru-buru menuju ke mobil, tapi ternyata mereka tidak bisa menemukan kunci mobilnya. Agnes kemudian berjalan mendekat dan memaksa Rachel keluar dari mobil sambil mengacungkan senjatanya. Sementara Ellie diminta tetap tinggal di dalam mobil bersama bayinya Rachel. Di titik ini Rachel dan Agnes akhirnya saling tembak. Tapi kebanyakan tembakan mereka meleset. Rachel yang tertembak di lengan dan kakinya tetap berusaha keras mencegah Agnes mengambil bayinya. Dan pada akhirnya Rachel berhasil mengalahkan Agnes dengan menghantamkan kepala Agnes ke tanah berulang kali. Setelah itu Rachel dan Ellie segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian seperti biasa pahlawan kesiangan yaitu polisi dan ambulan baru tiba di lokasi. Polisi dan dokter langsung menanyai Rachel tentang apa yang sebenarnya terjadi. I was shot. And who's this? Namun tiba-tiba, Agnes yang ternyata masih hidup muncul dari belakang ambulan dan mencoba menembak Rachel. Untungnya polisi cepat menyadari dan langsung menembak Agnes sampai tewas. Seorang petugas polisi kemudian menanyakan tentang Ellie Adams, gadis yang sebelumnya dilaporkan oleh Rachel. Namun saat mereka mencari, Ellie tiba-tiba menghilang begitu aja.
Disinilah Rachel akhirnya menyadari sesuatu. Gadis yang dia lihat di rumah itu ternyata bukan Ellie yang asli. Selama ini usaha Rachel untuk kabur ternyata ditemani oleh bayangan Ellie yang sudah meninggal dunia. Salah satu dari 3 salib makam yang kita lihat di adegan sebelumnya ternyata adalah makamnya Ellie Adams, yang di sana dikenal dengan nama Faith Fairbairn. Setelah itu Rachel dan bayinya dibawa oleh ambulans menuju ke rumah sakit terdekat. The archer sees the infinite. He bends you with. Dan film pun selesai. Ending yang sangat melahirkan. Nah, jadi itulah perjalanan gila yang dialami oleh Rachel di film Matriarchs. Dari yang tadinya cuma pengen cari bantuan, malah terjebak di tengah keluarga fanatik yang udah kelewat batas. Semuanya dibalut dengan suasana pedesaan yang sunyi, karakter-karakter aneh, sampai plot twist kalau ternyata Rachel selama ini ditemani oleh sosok arwah Ellie, bukan orangnya beneran. Kesimpulannya, Matriarchs adalah cerita tentang bagaimana fanatisme bisa membutakan, dan bagaimana seseorang bisa melakukan hal-hal kejam dengan alasan atas nama Tuhan. Tapi di balik kegelapan itu, film ini juga nunjukin kekuatan seorang ibu yang rela ngelakuin apapun demi melindungi anaknya. Akhirnya Rachel berhasil keluar dari neraka tersebut. Tapi sayangnya keluarga mereka tidak keluar dengan utuh, karena Matt alias suaminya harus meregang nyawa di tempat terkutuk itu. Yang jelas setelah semua kekacauan itu ada satu hal yang bisa kita petik. Jangan pernah sembarangan masuk ke rumah orang asing di pedalaman, apalagi yang senyumnya mencurigakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.